Coba yang lain dong. Pak Bom. Yang belum. Pak Hendrik. Bu Sofi. Udah tidur Pak Bobo. Bu Sofi. Saya ingin Bu Sofi mengenai perandaian itu, Bu Sofi. Saya sangat tertarik dengan Bu Sofi mengenai perandaian itu. Terima kasih. Saya ada monitor kadrun dulu sebelah ada ngoceh-ngoceh kadrun biasa tuh. Tahu kan? Ya, ini nunggu kadrun. Di manakah Paulus menjadi saksi? Di manakah Paulus menjadi saksi? Apakah ada murid-murid yang menyaksikan bahwa Paulus adalah murid Yesus? Aduh, dijelaskan juga ya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 15, Petrus mengatakan, siapa itu Petrus? Dia adalah pemimpin daripada murid-murid Yesus. Oh, di sebelah sudah dijelaskan juga, masih putar kiri, putar kanan. Pining aku. Aduh. Pining aku. Aku muter-muter Pak Bobom. Lanjut. Muter-muter kayak baling-baling bambu. Iya. Ya, kayak baling-baling bambu. Silakan ada Pak Ibnu tuh. Kita sebenarnya kasihan ya melihat mereka. Iya. Silakan. Pak Ibnu, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Bom. Ya, selamat. Ini dia. Apa mau tanyakan? Enggak sih Pak, cuman tadi menambahkan Pak Erben Pak. Saya sangat setuju Pak dengan Pak Erben Pak. Lanjut. Ya dalam artian lebih baik kemudian dalam artian melihat kita melihat ke dalam dulu Pak, melihat sisi ke dalam kita, agama kita masing-masing daripada kemudian disangkanya mungkin pihak Muslim yang apa ya. Enggak, saya pikir tadi kan Pak Erben menyebut bahwa perkembangan Muslim memang setidaknya dalam artian itu memang dia mengakui ada gitu Pak, dan memang dia lebih melihat fenomena ini, dia lebih melihat langsung GR. Ibnu. Jangan menghibur diri lah Ibnu. Ibnu mau saya kasih tahu Ibnu perkembangan Islam di Eropa itu. Kamu ingat nggak pemerkosaan itu? Itu imigran yang bikin banyak anak-anak itu. Orang Prancis hanya bikin 2,1, imigran itu 6. Tahu nggak? Jadi pikirkan. Saya pikir kalau bicara begitu itu harus ada datanya Pak Garsi. Iya. Halal. Ya memang ada datanya di sini lah, nggak usah banyak ngomong loh. Iya silakan. Tapi kan menurut saya datanya harus jelas sih Pak. Pemerkosaan di Inggris itu banyak. Nggak usah banyak. Intinya boleh saya lanjutin Pak. Kita keluar jam 9 sore udah, kalau nggak pakai jilbab harus dikerjain. Yang pakai jilbab aja juga dikerjain. Aduh. Bagaimana yang nggak banyak? Pak Huta Barat orang istrinya 5. Mikir kau sedikit itu. Jangan asal ngomong, cari data. Kau datang kemari kau datang. Emang ajarannya gitu. Enggak, saya bawa kamu ke penjara itu. Isinya apa di penjara itu saya tunjukkan sama kamu nanti. Datang kamu kemari ya. Bukan Pak, maksudnya gini Pak Gersong. Setidaknya dari statement Pak RB, saya pikir saya setuju dalam arti memang dia mengakui memang di sini ada perkembangan dan dia lebih melihat ke dalam dulu gitu loh Pak, ke dalam. Ibnu ini kayaknya itu ke dalamnya itu apa? Saya barusan bilang sama kamu ke dalam perut itu loh. Ke dalam rahim. Coba kamu periksa ya. Gini. Silakan Pak Irben. Bro Ibnu, menyimak perkataan itu harus utuh. Jadi jangan kamu orang bicara A sampai Z, tapi kamu hanya tanggap di bagian C.
Itu namanya orang yang tidak memiliki kapasitas kemampuan memahami kalimat yang utuh. Saya menegaskan samamu, Islam yang bertambah banyak karena kelahiran itu justru berkat buat orang Kristen. Karena orang Kristen akan memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka masuk kerajaan surga. Karena keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Itu yang mau saya tegaskan. Jadi perkembangan Islam itu kan dalam pemahaman saya kan berkembang karena kelahiran, bukan karena misi. Pak Utamara tadi sudah kasih contoh, termasuk di Indonesia kan, karena kelahiran, bukan karena misi. Itu yang harus Pak Ibnu catat, dan itu tidak menjadi persoalan bagi kekristenan, tapi itu adalah menjadi ladang untuk boleh diberitakan kasih Yesus. Kalau masalah kekristenan ibaratnya di Eropa sekarang orang tidak tertarik dengan kekristenan karena ada pergeseran. Tetapi kalau kita belajar, itu saya catat Pak ya. ada pergeseran. Kenapa? Karena Eropa itu kan menjadi Benar, Pak Erben. negara yang liberal ya Pak ya, Pak Barat, Eropa. Sekuler namanya. Iya, sekuler. Boleh saya potong Pak Erben? Iya silahkan kau potong bebek. Ya, intinya sih ya saya juga di sini tidak akan saya juga tipenya memang tidak suka berdiskusi berdebat maksudnya Pak, cuma di situ saya sudah mendapatkan poin Pak dari Pak Erben sendiri bahwa di Eropa sudah tidak tertarik dengan kekristenan, tadi kan itu poinnya di situ. Kalimatmu bukan tertarik. Udah lama itu tidak tertarik, ya ampun, bukan berita baru itu ya. Jadi gini. Amatan pesantren begini nih. Jadi gini ya. Ibaratnya mereka tidak tertarik dengan ibaratnya tentang kegerejaan gitu ya. Bukan karena Kristus memiliki cacat atau kekurangan, bukan. Tapi karena mereka sudah dikuasai oleh keakuan mereka. Tapi bukannya itu menjadi tugas ini Pak, tugas para pendeta atau apa gitu Pak? Makanya lebih kuat timingnya. Ntar saya kasih tahu kamu ya, undang-undang yang dilakukan di Eropa itu asal usulnya dari mana Ibnu? Kamu tahu? Dasarnya juga dari Alkitab semuanya. Kecuali hukum-hukum dagang apa tetek bengek ya. Tapi kalau hukum kemanusiaan itu semua asal usulnya dari Alkitab. Jadi kasih itu tetap ada. Cuman keselamatan itu saya nggak tahu. Yang kasih itu tetap ada orang Eropa walaupun mereka tidak beragama, kasih itu tetap ada. Juga mereka juga, kami di sini juga mengasihi orang Muslim yang masuk, nggak apa-apa walaupun Muslim itu sudah masuk malah bikin ribut, ngerti? Pak Erben, saya tambahin sedikit ya. Ya silakan. Untuk Pak Ibnu. Kami di Australia maupun di Eropa ini yang harus ditanggapi Pak Ibnu itu bahwa konstitusi kami ya atau hukum kami tidak memasukkan agama ke dalam konstitusi kami. Jadi seperti di Indonesia ini ada Departemen Agama MUI, di konstitusi kami itu tidak ada. Ini yang harus dibedakan. Bukan berarti kami sebagai rakyat Australia ataupun Eropa tidak beragama. Bukan seperti itu. Kami di Eropa ataupun di Australia itu ada Katolik, ada Kristen, ya Kristen macam-macam ya. Pentakosta ataupun masalah lain ya, macam-macam seperti itu. Jadi jangan di framing bahwa di Eropa itu tidak beragama seperti itu. Yang harus diingat bahwa konstitusi kami tidak mengurus agama. Itu yang harus dicermati Pak Ibnu. Dan itu penjelasan saya. Terima kasih. Ya. Boleh saya tambahkan dikit Pak. Ya, jadi kalau mungkin dari pandangan saya sebagai seorang Muslim Pak ya,
ya mungkin di sini takutnya salah persepsi. Cuma kalau bagi Muslim jelas Pak bahwa memang ada hadis yang berbunyi bahwa nanti itu sebelum kiamat memang akan ini Pak, ada namanya masa-masa yang kemudian akan kembali ke kayak zaman-zaman dia orang-orang banyak kemudian menyebutnya kayak zaman kenabian gitu. Memang orang-orang akan kembali kepada apa ya? Ya kembali kepada apa ya nyebutnya ajaran kenabian lah gitu loh Pak. Mungkin kalau dari pandangan Islam seperti itu Pak. Jadi ketika melihat fenomena orang-orang yang kemudian mohon maaf Pak, saya takut salah ngomong ya. Maksudmu kenabian bisa kawin? Ya Pak, diam-diam aja Pak, gak usah. Nanti saya yang jawab. Saya udah lama nggak bicara aja. Waktunya saya mau bicara. Silakan Info, lanjut. Iya, jadi gini Pak. Enggak, ini kan bukan pandangan saya Pak Bom. Jadi kan memang ada hadis yang menyebut seperti itu Pak Bom. Jadi memang setelah masa kenabian terus akan dipimpin oleh raja-raja yang apa saya lupa, ada hadisnya, terus ada raja-raja yang apa, terus yang terakhir adalah kembali juga Pak, kembali ke zaman-zaman maksudnya orang-orang yang kemudian berpikir kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah lagi itu loh Pak. Nanti akan kembali lagi. Jadi kalau menurut saya ini adalah proses menuju ke situ Pak. Makanya mohon maaf ya Pak, saya bilang mohon maaf, ada banyak mu'alaf lah yang pada masuk ya. Mungkin itulah proses menuju ke sana kalau bagi pandangan Muslim loh Pak. Itu aja sih Pak. Hahaha, hibur diri. Apa enggak terbalik? Sudah ya. Sebentar. Giliran saya. Saya udah 1 jam nggak ngomong ini. Ya ini Pak, ini kan bukan saya Pak. Saya mau bicara baru. Santai saja. Saya orang dulu tidak percaya Tuhan meskipun saya Kristen. Pertama saya mau percaya Tuhan adalah saya ingin melihat nubuatan. Apa yang saya alami dan saya mau lihat nubuatan. Yang saya bingung sampai sekarang, ajaran kalian tidak ada nubuatan dan penggenapan. Tidak ada. Salah satunya dikutuk babi dan kera. Apakah ada sampai sekarang orang Yahudi jadi babi dan kera? Otak saya ini sudah ribuan ayat di otak saya. Saya mencari ayat, tidak ada orang Yahudi dikutuk jadi kera. Makanya saya tantang orang-orang semua sampai ustadz yang ada. Ustadz ini saya tantang, saya akan ke Israel sebentar. Saya kalau ke Israel, saya mau ajak ini teman-teman yang tukang-tukang debat-debat yang kepala batu nih. Nanti saya suruh minta teman-teman kita bantu dana untuk kita ke Israel. Tapi jangan coba-coba tidak berteriak di depan tembok ratapan. Bapak Abraham pernah dibakar dan dikutuk jadi kera dan babi. Saya kasih tahu terpulang ke Indonesia. Gak apa-apa, kami ongkos. Saya tantang itu. Boleh Pak, setuju Pak. Diongkosin ya. Iya, tapi kalau Anda pulang, saya nggak bertanggung jawab ya. Kalau Anda nggak pulang. Oke, boleh saja Pak. Kasih tahu ya. Sebentar dulu. Oke. Saya udah baca, kalau memang kalian kasih tunjukkan babi dan kera hari ini saya tidak agama. Karena saya percaya di dalam nubuatan-nubuatan di Alkitab. Terutama nubuatan Nabi Yesaya 27 ayat 6. Ya sekarang kita menikmati ini teknologi, StreamYard, YouTube. Adakah nubuatan buat bangsa Kedar? Justru dalam Yesaya 60 ayat 7 bangsa Kedar itu mereka akan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk kemarin satu orang anak sarani saya Yoga sudah dibaptis. Saya bilang kamu ikut aturan gereja. Kalau gereja memang bisa dibaptis ya baptis. Tapi tanggung jawab saya semakin berat. Saya harus kasih pemahaman dia firman Tuhan. Saya harus mengajar dia. 2 orang loh. Satu hari itu. 1 Thomas, 1 Matius. Saya pasang jarat 1, 2 kena. Karena memang pada waktu saya di bawah Tuhan, jujur ya, saya belum kesaksian. Saya itu disuruh jalan di atas air, saya jalan. Seperti Petrus. Dan saya taruh tangan begini, ikan-ikan itu pada datang. Puji Tuhan, dalam nama Yesus hari ini juga ada orang yang bertobat. Saya tompang tangan dalam nama Yesus. Hari ini orang yang nonton siaran Pak Bomong, kau pulanglah. Jadi anak-anak Allah dalam nama Yesus. Tangan saya ini ambil ikan. Dan ikan itu yang sekarang mulai ikan satu-satu. Ikan itu yang satu-satu mulai sekarang saya. Karena saya di air. Nah airnya itu apa?
Nah, contoh ini ikan nih, salah satu ikan yang saya ambil ini, sudah dalam air kan? Ini ikan, Pak. Ini ada 2 ikan ini. Karena waktu saya di bawah itu saya dikasih ikan, saya bilang ikan. Ikan tuh ngomong dan saya. Nah ini mereka yang ngomong. Mau diselamatkan? Cepat. Aku ambil dari air. Saya bawa pulang. Itu apa? Saya nggak, silakan Anda tanggapi. Apa mujizat apa yang saya mau lihat? Ada. Sebentar Pak Bom, bisa nggak saya tanggapi Bro Ibnu itu? Sebenarnya Boleh, sabar dulu. Biar Ibnu bicara dulu baru Bapak tanggapi supaya enak. Silakan Ibnu. Iya, jadi begini Pak Bom. Saya pikir kalau kita berbicara spiritual journey ya, atau pengalaman spiritual, saya di situ saya tidak mau bersilang pendapat lah. Spiritual. Saya tanya, kamu jawab di kitab saja. Kitab kamu ada nubuatan dan penghadapan enggak? Iya, jadi siapa ya? Sebenarnya nggak ada. Jadi gini Pak. Sebentar Pak Erben. Jadi gini Pak Pom. Mengenai tafsir itu kan sebenarnya kalau bagi saya sih sudah sangat jelas Pak. Itu kan cuma masalah tafsir dan penjelasan. Itu kan bagi Jangan saya ngomong dulu kalau ada azan. Itu kan saya aja dulu yang ngomong. Tafsir dan penjelasan ayat Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau nubuatan dan hal-hal yang kemudian bisa diterangkan dan itu terjadi emang banyak Pak. Banyak sekali Pak Bambung. Cuma kan berhubung saya bukan. Apa banyak? Sebutkan. Babi dan jadi kera. Sebentar. Berhubung saya bukan di spesialisasi. Sebentar Pak. Berhubung saya bukan di spesialisasi dakwah ataupun agama ya, saya mungkin tidak bisa detail menerangkan. Cuma bagi saya sangat banyak. Tapi dari mana Anda tahu banyak? Lah Ibnu nih, sebentar Ibnu, kamu tadi ya. Sebentar Ibnu. Kamu tadi mengatakan banyak, tapi kamu berdalih saya bukan orang yang memahami. Pasti kan kamu takiyah. Menghargai Pak Erwin, Pak Timothy. Bener. Enggak usah. Biarin aja kamu bertakiyah. Takiyah kamu ada-ada aja. Bom, terima kasih ya Pak. Ya udah kamu keluar aja udah. Capek kita dengerin ya, kamu. Aku mau tanya dulu. Aku mau tanya dulu sama Ibnu dong. Jangan Pak Timothy. Enggak boleh. Rebutan. Itu Pak Timothy. Lihat tuh. Ya, udah tenang, ada Pak Bom sini. Tenang. Halo, ada Pak Bom. Siap bos. Ya, tenang aja. Bos apa? Saya ini hamba Tuhan pun dipanggil bos. Silakan. Oke. Pak Bom. Ya, aku mau tanya sama Ibnu. Bentar. Aku mau tanya sama Ibnu. Tunggu dulu. Saya juga belum jawab Pak Bom. Gimana sih? Ya, silakan jawab. Ya, jawab. Ya jadi gini Pak Bom. Intinya saya sudah sebutkan. Saya tidak ada saya bukan spesialisasi di bidang agama, apalagi urusan ini, apalagi. Nah, cuma gini Pak Bom. Jadi gini Pak Bom. Saya bertanya gini Pak Bom mengenai pengalaman spiritual gitu kan. Saya nanya ke Pak Bom gini. Pak Bom. Ini ada orang kan, misalkan nih Pak. Ini seorang Kristiani Pak. Pak ya. Jadi sampai sudah jual hartanya mungkin bermiliar-miliar Pak untuk pelayanan Pak. Untuk pelayanan. Dia aja sampai Kalau orang yang nggak dengar di saya punya channel, kalau nggak mau ngerti saya kasih turun. Minta maaf ya. Oke Pak. Terus gini Pak Bom. Jangan komentar dulu. Oke, lanjut. Terus gini Pak Bom. Itu saya mungkin bisa menyebutnya hamba Tuhan Pak. Dia jual rumah, jual warisan bermiliar-miliar untuk pelayanan Pak. Terus sampai gini Pak. Hamba Tuhan sampai miliaran-miliaran itu. Kaya sekali hamba Tuhan ya. Justru dia jujur Pak, dia itu salah satu jaringannya sih dia papan nasional Pak, pengusaha Pak. Oh, itu siapa? Yahya Waluni kah? Bukan Pak. Saya teruskan Pak ya. Dia itu bikin pelayanan Pak. Dan sampai dia berpikir gini Pak. Ada pendeta yang bisa menyembuhkan orang. Pertanyaannya begini Pak, pendeta itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri enggak? Dia bilang itu. Pasti enggak kan kalau menyembuhkan dirinya sendiri kan. Pertanyaannya gini, dia pernah terjatuh sampai mesin Pak, itu bisa sembuh sendiri Pak. Pertanyaannya gini Pak, orang itu imannya lemah atau tinggi Pak? Sampai dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri Pak. Pasti tinggi kan Pak? Terus maksud kamu tidak ada hamba Tuhan yang bisa sembuhkan dirinya sendiri? Bukan gitu Pak, yang jadi masalah enggak.
fenomena ini kan banyak, Pak. Dan orang itu sekarang menjadi mu'alaf, Pak. Orang setinggi imanan seperti itu gitu loh, Pak Bom. Dia sampai Pak. jual. Pak Bom. Siapa? Itu si ini. Apa namanya? Bukan Agustan, satu lagi. Handi Kristianto. Setuju, Pak. Timothy setuju, Pak. Aduh, pendusta dia. Oke. Penipu kebenaran itu. Pak Timothy. Ya, saya Timothy mengatakan dia pendusta dan penipu semua itu, ustaz-ustaz palsu itu semua itu. Handi Kristianto, siapa lagi itu? Ya Waloni, siapa lagi Kainama, ya. Siapa lagi yang ngolah-ngolah itu? Ya, Anggun Samudra S3 dari Vatikan itu. Ya, itu kan penipu semua itu. Kita sabar, Bro. Kita harus mengedukasi orang-orang. Mereka penipu dan pendusta itu semua itu. Membelintir ayat Alkitab saya jidatnya itu loh. Gak usah, tar dulu Ibnu. Saya mau kasih tahu ya, si Ibnu ya. Saya sangat respect menghormati saudara-saudaraku yang lain. Yang tidak pernah mengutak-ngatik dan kepo dengan Alkitab. Orang-orang yang mola-mola ini adalah penipu dan pendusta kebenaran. Dia itu Kainama itu loh. Tiap hari mengutip Alkitab itu loh dan menafsirkan seenak jidatnya itu loh. Kelakuan itu kurang ajar itu. Kelakuannya ya. Jiwanya saya kasih itu, Kainama itu. Setiap ceramah, setiap dimanapun dia di masjid mana, mengupas Alkitab. Itu kitab sucinya dia apa sih? Bukannya membahas Al-Quran, ya, bukannya membahas beliau, ya, para Islam modern, kan begitu yang harus dibahas. Jadi jangan bahas-bahas Alkitab seperti Handi Kristianto itu. Kamu jangan bertakia di sini. Justru mereka-mereka itu membuat Islam jelek sebenarnya. Ya, ngomongan kamu itu di sini tuh sampah tuh enggak? Oke, Pak Bom. Ya, nggak perlu dengerin kamu, bertakia kamu. Aku mau nanya sama Ibnu. Enggak, Pak. Tadi saya sampah, Pak. Saya kan keluar aja, Pak. Gitu, Pak. Maksudnya ngomong. Enggak. Ya, Ngomonganmu. Ya. Pak Timothy nggak kenal Hani Christian secara pribadi. Itu yang kenal pendeta saya. Ya, jadi kamu kalau mau tanya-tanya harus tanya ke pendeta saya yang ngerti seperti apa Hani Christian. Saya mau tanya satu sama Ibnu. Ya, saya kalau nggak bisa jawab ya nggak apa-apa dong. Ya. Kamu kan kemarin mengatakan Bu Sofia tuh kalau ngomong harus kronologis. Memangnya orang kalau ngomongnya nggak kronologis, kenapa menurut kamu? Ya, itu kan menurut saya. Ya kalau Anda tidak mau kronologis ya nggak apa-apa, itu kan hak. Enggak. Orang kalau ada gini. Kalau ada orang ngomong tidak kronologis itu artinya gila apa bodoh? Loh, kok saya jadi saya menilai Anda, itu kan hak saya juga. Bukan. Kamu kan bilang Bu Sofia tuh kalau ngomong harus kronologis. Kalau ada orang ngomong tidak kronologis, menurut kamu kenapa itu orang? Saya pikir bukan poinnya, Bu, kronologis. Aku tanya, apakah orang kalau orang ngomong tidak kronologis itu bodoh atau goblok atau gimana menurut kamu? Ya nggak apa-apa juga kali. Yang masalahnya apa? Kok bisa nggak apa-apa? Cuma bagus. Masalahnya bagusnya kronologis. Iya, ya, sekarang aku tanya, Allahmu kalau ngomong kronologis nggak? Ya itu kan haknya Allah juga dong, Bu. Loh, enggak. Gini loh. Haknya Allah juga kan. Allahmu kalau ngomong di dalam Quran itu loncat-loncat apa tersistematis dan kronologis? Tersistematis sih, Bu, menurut saya mah. Oh, tersistematis ya. Jadi gini loh. Enggak, saya pikir bagi saya mengimani itu kan nggak ada masalah toh. Loh, bukan masalah mengimani, aku nggak bilang mengimani. Kamu mau mengimani salah jepit juga terserah. Aku tanya, Quran itu tidak disusun secara kronologi, tidak sesuai urutan waktu, tidak tahu siapa yang bicara kepada siapa. Karena kamu tidak bisa bahasa Arab sebagai Muslim dan kamu tuh mewakili rata-rata orang Muslim di Indonesia yang nggak tahu bahasa Arab dan hanya bisa menghafal saja, tetapi kalian tidak pernah berpikir apa yang kalian katakan itu benar apa enggak. Karena menurut kalian menghafal saja sudah mendapatkan pahala walaupun tidak mengerti. Yang penting bahasanya asli bahasa Arab. Enggak, aku tanya. Kamu kalau baca surat Al-Baqarah, gak usah jauh-jauh, surat kedua, semua nama nabi di situ masuk. Itu pusing loh. Ya, bayangin. Allahmu pertama kali di atas ngomong soal Nuh, kemudian Musa, ya, kemudian Yakub Israel, kemudian Isa. Balik lagi dia ke Yakub. Menurut kamu kalau ada orang ngomong gitu itu tidak tersusun secara kronologi itu
bisa menyampaikan maksudnya dengan jelas nggak? Bisa aja, Bu. Loh, kenapa kamu protes kepada Sofiatul kalau Sofiatul ngomongnya nggak kronologi? Bukan, enggak. Anda kan levelnya manusia, Bu. Saya pikir enggak. Loh, kalau manusia saja harus ngomong secara kronologi, apalagi Allah. Ngerti maksudku? Kalau kamu mengatakan Bu Sofiatul yang levelnya manusia, kalau ngomong harus secara kronologi, apalagi Allah. Masa Allah ngomong berantakan? Boleh saya jawab nggak nih? Nah, terus yang kedua, kamu jawab. Ya, kamu jawab. Kamu lulus bahasa Sebentar, Bu Sofi. Sebentar, Bu Sofi. Sebentar. Sebentar, Bu Sofi, sebentar. Saya mau ketawa dulu, Betul, Bu Sofi. Betul. Ya udah. Aduh, ketawa saya. Lanjut. Perut saya sakit, mati, aduh. Lanjut. Aduh, Ibnu, kamu termakan. Ya, yang pertama begini, Ibnu. Kalau kamu mempelajari Alkitab dan kamu mempelajari Quran, pertama kali perbedaan yang akan kamu lihat adalah Alkitab disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktu dan matching dengan sejarah. Enggak juga sama. Ya. Kedua, Quran itu sama sekali nggak kronologis. Bahkan kamu tahu nggak? Sama aja. Sekarang aku tanya. Surah pertama yang turun yang diterima wahyu oleh nabimu itu surah keberapa? Oh, masalah penataan surat. Itu sih nggak ada masalah, Bu. Menurut saya emang nggak ada masalah. Ya masalahnya orang Sofiatul ngomong nggak kronologi dia protes kok, apalagi Allah. Kalau orang cerdas dan berlogika tinggi, kamu akan tahu orang yang ngomong berantakan itu nggak masuk akal. Oke, saya timer nih. Nggak, aku tanya. Oke, surah pertama yang turun sesuai wahyu surah keberapa? Nih, saya jawab Bu Sofiatul. Saya jawab ya, tenang dulu, santai. Kalau Anda baca Sirah Nabawiyah, ya kan? Surat pertama memang Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang apa ya? Aku lupa, enggak tahu artinya saya, ya kan? Itu Bacalah memang di penempatan sebentar. Itu memang penempatan di Al-Qur'an itu bukan di ayat pertama, Bu. Cuman itu kalau nggak salah ya di Sirah Nabawiyah itu yang menentukan nanti ini ditaruh di urutan ke situ itu kalau nggak salah Rasulullah SAW kalau nggak salah. Tapi bagi saya bukan kemudian itu menjadi masalah besar, tidak, Bu. Itu bukan batang poin agama, bukan di situ. Batang poin agama dari Adam sampai sekarang adalah sembahlah Allah Tuhan yang Esa, kan itu poinnya, Bu. Bukan, mohon maaf terus kan ada yang Aku jawab. Aku bisa ngomong sedikit kak? Ya silakan Pak Erben, silakan. Ibnu, tadi kau bilang kan ada nubuatan di kitabmu bahwa di akhir zaman itu akan ada murtad dan macam-macam gitu ya. Itu hadis Pak Erben. Iya, terserah mau di hadis, mau di Quran atau dimanapun. Tapi Bro Ibnu harus tahu di tulisan Rasul Paulus itu lebih detail ditulis, di mana tulisan Paulus itu 600 tahun sebelum baginda Nabi, Bro. Jadi bagi kekristenan apa yang kamu sebutkan itu bukan barang baru. Sudah ada sejak zaman Paulus. Jadi kalau itu yang kamu banggakan, menurut saya kurang tepat. Itu ya. Silakan kamu baca 2 Tesalonika 2. Di situ dikatakan akan ada masa yang sukar dan lain sebagainya menjelang hari akhir zaman. Jadi itu bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru. Jadi kalau datang itu 600 tahun kemudian, ya itu sudah dituliskan di Alkitab kami pada tahun 70-an, sudah komplit, Bro. Oke, tadi Bu Sofi tentang apa tadi? Jawablah. Aku hanya itu aja. Supaya aku. Ya, jadi jelas bahwa Quran tidak disusun secara kronologis karena susunan surah yang sekarang tidak sama dengan susunan Quran sesuai dengan turunnya wahyu. Itu yang saya mau jelaskan. Jadi kalau kamu mengatakan kronologi itu gak betul. Allah saja kalau ngomong tidak secara kronologis. Saya nanya ke Ibu Sofi ya, boleh nggak? Silakan, kamu mau tanya apa? Oke, kita kalau diskusi, jadi ini Bu, saya kan melihat Bu Sofi gitu kan, saya lihat, kenapa sih Bu, saya lihat Anda itu kalau bicara itu ya, ataupun ketika membawakan suatu slide gitu kan, saya melihatnya, mohon maaf Bu, ini tanggapan saya mohon maaf ya, kok hanya penuh kebencian dengan Islam itu kenapa Bu? Maksudnya kok kayaknya benci banget kenapa sih Bu? Nggak ada masalah apa dengan Islam, mungkin pengalaman pribadi dengan orang Islam atau gimana kok? Aku tuh kayaknya kalau Pak Bumbu kan santai Bu, kalau saya lihat Pak Bumbu itu orangnya santai, terangin ya emang. Ibnu. Baik Pak. Enggak sebentar, saya nggak masuk dulu Pak. Sebentar Pak. Enggak, kamu jangan framing begitu.
Loh, Jangan framing begitu, penuh dengan ya, kebencian. dia kalau Ada ngomong Bu Sofi maki-maki. aja bilang enggak kan gitu Pak Bajeki. Saya jawab. Ya, Saya jawab. Selama seumur hidup saya menjadi Kristen, kira-kira belasan tahun yang lalu saya masuk Kristen. Ya, dan dari Anda kamu bisa ngeliat tuh kesaksiannya yang baru-baru ini saya upload Pak Nelson Pelawi dan semua teman-teman Kristen. Kamu tanya, ada nggak satu orang Kristen yang di gereja pernah mendengar pendeta, pastor, bruder, suster, ya, ngupas tentang Quran, bagaimana Muhammad menerima wahyu, apa itu kitab yang turun dari langit, apa isi Quranmu, siapa itu Muhammad, bagaimana kehidupannya, dan apa itu ajaran Islam. Kamu cari, ada nggak satu orang Kristen yang pernah tahu pendeta mana, gereja mana, kasih ke aku. Kamu tahu Ibnu? Tidak satu pun gereja, sebentar, stop. Tidak satu pun pendeta dan gereja yang pernah berbicara mengenai siapa itu Muhammad. Saya sudah beberapa kali ke beberapa gereja dan beberapa sinode. Tidak satu pun nama pastor atau pendeta ngerti siapa itu Muhammad. Mereka nggak ngerti. Ya, aku sudah bikin tantangan. Aku bikin tantangan tuh itu di channel aku. Kasih aku nama pendeta siapa yang pernah ngomong soal Muhammad di dalam gereja. Khotbah mengenai Quran, khotbah mengenai siapa itu Muhammad. Karena itu di dalam channelku, ya, di dalam channelku aku mengupas habis, ya, kukuliti satu-satu dan aku kupas habis apa itu Islam, apa itu ajarannya dan siapa itu Muhammad. Sebentar, tolong teman-teman, tolong. Ya, kenapa? Karena ketika aku mendengar dengan telingaku sendiri dari dalam masjid yang kalian khotbahkan ternyata selalu menjelek-jelekkan Kristen. Ya, kamu lihat di dalam channelku tuh kesaksian Pak Nelson Pelawi, tuh aku udah CC ke semua ustadz-ustadz, ya, Donditan, Agustan, Nandar, Irena Handono, Sani Humunir, Ahmad Kainama, everybody aku CC. Supaya mereka tahu ketika Nelson ini masuk ke Islam, ke masjid, dia baru tahu loh, di masjid ternyata khotbahnya selalu jelek-jelekin Kristen. Dia sampai kaget. Karena selama dia menjadi Kristen, dari kecil dia dari keluarga Kristen dulu, dia mualaf karena dia menikah, gak pernah tuh dia dengar ada pendeta yang ngomongin tentang Islam, kepo. Islam adalah agama terkepo di dunia. Saya tegaskan ya, Islam tuh agama terkepo di dunia. Saya tidak pernah dengar sekalipun ada orang Buddha, Sansanisme, Hinduisme ngomong jelek soal Yesus. Kamu kan udah pernah head to head sama saya. Mereka selalu ngomong Yesus itu baik, top, sip. Dia merupakan salah satu Tuhan, dewa yang kami dewakan. Di Islam juga. Cuma Islam ki lho sing kepo. Matine dipenteng. Manusia kok dituhankan, kok koloran. Kemarin terakhir si Julius itu, Julius HMC. Yang keluar dari Tuhan kan kulup goblok, kuwi kulup. Yesus itu keilahiannya sebagai sang firman yang keluar dari Allah, kemanusiaannya keluar dari Maria. Dia punya dua nature. Nah, ini saya nggak tahu nih gereja kenapa tidak mengajarkan apologetika ini secara lebih mendalam, sehingga nggak akan lagi ada penista-penista macam Julius HMC. Saya menyesalkan sih, kalau ini saya betul, kita harus introspeksi ke dalam. Sebab kalau enggak, kita akan menghasilkan orang-orang yang parah kayak begini. Ya, penista-penista macam ini. Nah, itu beban saya. Gereja harus mengajarkan apologetika dasar. Kita harus tahu apa itu Trinitas. Kita harus tahu ketika kita ditanya, siapa tuh anak Allah? Karena setelah saya mempelajari 4 tahun, saya mendengarkan Islam, saya lihat Quran itu isinya apa sih? Ya, kok sampai kalian itu bisa menaruh bom di dalam tubuhmu, ngajak anak istrimu, berani-berani ngebom sampai mati. Sebenarnya orang kalau sampai mati, berani mati demi Allahnya, itu sebenarnya apa sih yang diajarkan? Saya tuh pengen tahu. Kok sampai bisa membunuh orang lain demi masuk surga, demi nama Allah, itu saya pengen tahu. Itu ada salah. Karena bagi kami orang Kristen, Tuhanlah yang mati bagi kita. Dan kita harus hidup bagi Dia. Ya, dan kalian ya, itu bisa membunuh. Tolong jangan ngomong dulu yang lain. Kalian bisa membunuh orang lain atas nama agama, itu ada di dalam ajaran, di dalam ayat-ayat kalian. Ada ratusan ayat-ayat kekerasan setelah aku belajar mengenai Quran. Nah, ini yang membuat aku pengen tahu, kok bisa kalian tuh
kalau khotbah itu kalau nggak menyinggung dan mengkafir-kafirkan Kristen itu kok nggak afdol. Kok tidak bisa membangun, tidak membangun. Oh sorry, saya bukan salah tafsir, saya dengar pakai kuping saya sendiri. Teman-teman saya tuh loh cerita, gue mau pindah dari ini deket masjid. Kenapa? Corongnya disentorkan ke saya. Wah tuh kamu tahu nggak, Sofia tuh tiap hari tuh kalau khotbah, itu teman saya yang cerita. Dan kebetulan waktu saya ke daerah mana, saya dengar sendiri loh. Kebetulan waktu saya lagi makan di warung dekat masjid, saya dengar apa yang dikhotbahkan. Loh, kok ngono ya khotbah? Saya baru, oh ternyata itu toh ustadz di Islam saya ngajarke kok. Loh bener juga ya omongannya koncoku. Tak lihat YouTube. Lah kok bener. Lah ternyata memang begitu. Doanya saja mengutuki orang lain. Makanya kalian kalau pulang dari masjid tidak ada damai sejahtera. Lah kita kalau di gereja kan memberkati, mendoakan Pak Jokowi, mendoakan aparat, mendoakan negara, mendoakan orang-orang lain, mendoakan ini. Lah ini kok doa kok mengkafir-kafirkan orang, mengutuki orang, biar mereka mati, biar mereka ini. Aku bilang, kamu tahu nggak di video aku, dia di dalam channelku ada tuh, apa yang diajarkan anak-anak sekolah minggu dan apa yang diajarkan kepada anak kecilmu di dalam Islam. Mereka berkata, nggak boleh. Anak-anak kecil nih, ya, itu baru sekelas TK, mereka sudah ngomong, Yahudi, iya Yahudi babi. Kalau Kristen itu anjing. Mereka harus dipenggal, iya. Ibumu kenapa? Ibu mati syahid membunuh orang Yahudi. Lah kamu tahu anak-anak Kristen sekolah minggu diajari apa? Kamu tahu anak-anak Kristen sekolah minggu diajari apa? Mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Kamu tahu apa yang diajarkan? Mereka diajarin senjata loh. Ini AK-47, mereka diajarin apa itu jihad. Apa itu berjuang bagi agama Allah. Itu anak kecil. Itu aku punya videonya. Paling besar umurnya kalau nggak salah 12 tahun. Pak Erben mungkin tahu itu. Itu kita putar waktu itu di grup kalau nggak salah. Kamu bayangin Ibnu, itu yang kamu ajarkan. Ya, kebencian. Itu Anda salah. Kebencian, mengutuki orang lain. Ya. Terus aku ngomong gini, kalau ada asap berarti ada api dong. Kalau sampai ada mayoritas sebagian mereka mengutuki orang Kristen, mengajarkan kepada anak-anak kecil apa itu jihad di jalan Allah, ini pasti ada akar yang lebih dalam. Akarnya di mana nih? Harus kita cari. Ternyata akarnya memang di dalam fundamental ajaran Quran. Itu tidak bisa kamu hindari lagi. Yang macam-macam kayak kamu, itu adalah tipe-tipe liberal, yang memang kamu tidak begitu mengerti. Istilahnya orang itu kamu belum berhijrah. Kamu tuh Islam abangan. Islam nasionalis. Saya sholat loh. Ya, itu sudah bukan barang baru Ibnu. Itu sudah bukan barang baru. Kita itu bergerak di misi dan penginjilan. Kita sudah memetakan, kita sudah tahu mana yang liberal, mana yang fundamental. Saya fundamental, ya? Saya radikal. Ya, jadi kamu itu nggak ngerti apa-apa. Ya, bahkan bahasa Arab pun kamu nggak bisa. Ya, jadi kamu istilahnya orang itu belum berhijrah, belum masuk kafah sepenuhnya ke dalam Islam. Belum cingkrang celanamu, belum panjang jenggotmu. Boleh saya jawab? Ya, silakan kamu jawab. Nah, itulah sebabnya Ibnu. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya ketika aku mempelajari apa itu Quran. Quran itu cuma menyangkal 3 fondasi dasar iman Kristen. Quran itu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, menyangkal Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan menyangkal kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Padahal di 3 fondasi dasar inilah terletak Injil asli, terletak keselamatanmu. Kamu nggak percaya ini, kamu mustahil bisa diselamatkan. Maryam 71 akan berlaku atasmu, yaitu kamu akan mendatangi neraka dan kamu kekal selamanya. Karena kamu membawa Galatia 1:8, Injil yang berbeda, Yesus yang lain. Itulah yang diberitakan di dalam Quran. Udeng kamu. Jadi ketika aku, oh ternyata ini toh biangnya. Ini toh biangnya sehingga Muslim ini bisa dijauhkan dari keselamatan. Muslim ini dijauhkan dari keselamatan sehingga itu yang menghalangi mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, menghalangi mereka menerima kematian Yesus untuk dosa-dosa mereka. Makanya saya mau ngomong sama Muslim, ini kata-kata terakhir saya, setelah itu kamu boleh nanggapi. Selama kamu tidak menerima anak Allah mati bagi dosa-dosamu, kamu akan terus menyerahkan anak-anakmu mati bagi Allah. Pegang kata-kataku. Oh enggak lah, gimana? Kamu jangan menanggapi dulu. Pegang kata-kata Sofiato. Selama kamu tidak menerima anak Allah mati bagi dosa-dosamu, kamu akan terus-menerus mempunyai ideologi bahwa kamu harus mati bagi Allah. Padahal Yesus sudah mati bagi kita supaya kita hidup bagi Kristus.
Oke, Bu Sofi sudah? Sudah Bu Sofi? Cerewet amat sih lo, Ibnu. Lo udah dari tadi. Udah belum. Nggak tahu sopan santun. Ya, jadi itu jelas ya Ibnu. Aku Silakan. merespon apa yang Silakan Ibnu, jawab Ibnu. Karena ternyata isi Quran 90% nyulik Alkitab. Kan gitu. Makanya ketika aku ngomong kalau kamu mau Sofiatul berhenti bicara Quran, kamu stop. Nggak usah bicara itu. Ibnu jawab. Bisa Ibnu tanggapi, Bu? Ya, silakan. Ibnu, ya silakan Ibnu tanggapi. Siap. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi aku cek sudah sekitar 7 menit Bu Sofiatul. 7 menit atau 8 menit ya. Oke. Mungkin saya sih nggak lama, paling 2 menit, 3 menit lah. Ya intinya sih saya bisa. Biarkan Inu jawab dulu, Pak. Oke, silakan lanjut. Jadi gini Bu Sofiatul, saya bisa mengerti lah ke apa ya? Ya saya pikir kemarahan Bu Sofiatul saya bisa mengerti lah. Cuma mungkin itu kan oknum dalam Muslim lah. Itu mungkin pemahaman seperti. Cuma kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Bu, kan dalam Al-Quran sendiri kan ada ayat yang berbunyi. Intinya janganlah kamu beragama melampaui batas gitu loh. Jadi agamanya tengah-tengah, jangan misalkan harus begini ya, terlalu berlebihan dalam beragama di Islam pun tidak boleh, Bu. Namanya hulu itu terlalu berlebihan dalam beragama. Agama ya oke, cuma jangan terlalu harus jenggotnya harus 1 meter gitu kan, celana harus cingkrang, semua harus dipotong. Saya pikir ya kalaupun enggak ya emang adanya segitu tinggal dipakai saja. Allah kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu loh, Bu. Jadi saya pikir oke lah, saya bisa mengerti kalau Bu Sofiatul kemudian seperti itu, tapi bagi saya Bu itu oknum. Yang kedua adalah kalau kita berbicara ajaran Islam, Bu, saya pikir menurut saya sih tidak seperti itu, Bu. Tidak sekejam orang dipenggal-penggal, ya tidak seperti itu, Bu. Ya ini pun terbukti ketika Indonesia hampir 70 tahun ya kita biasa-biasa saja sih, Bu. Tidak ada kemudian Indonesia itu bukan negara Islam, Ibnu. Indonesia bukan Afghanistan. Kalau Indonesia menerapkan syariah Islam seperti Afghanistan habis. Boleh saya potong, Bu? Oke. Pak Bom, saya 2 menit Pak Bom. Izin Pak, 2 menit aja Pak Bom. Ya, silakan. Mas Ibnu, ya saya mengasihi Anda ya. Kami semua di room dan di live chat mengasihi Anda. Kalau Anda berpikir tadi modern ya, kita berterima kasih lah Mas Ibnu. Tetapi saya koreksi sedikit Mas Ibnu, Anda tadi mengatakan enggak sekejam itulah memenggal kepala orang. Mas Ibnu, saya saksi melihat ya saudara kami yang terkasih yang dipenggal di Poso. Saya melihat di video lehernya terputus dari badannya. Itu teroris memang betul. Agamanya apa dia? Kita tahu semua agamanya sama dengan agama Anda. Jadi kalau Anda bilang nggak kejam Mas Ibnu, kita semua meneteskan air mata Mas Ibnu dipenggal. Saksi hidup loh Mas Ibnu. Oke. Mungkin Anda berkata, sebentar Mas Ibnu, mungkin Anda berkata itu adalah oknum. Betul, oknum. Kita menjadi saksi hidup. Natal kemarin itu, beberapa tahun yang lalu. Itu semua dibom loh Mas Ibnu. Saksi hidup kita lihat tercerai berai. Terputus semua tubuhnya. Apa itu nggak kejam, nggak sadis? Mungkin Anda berkata itu oknum, betul. Beberapa kemarin itu, ya, yang di Makassar itu loh. Dia juga, minta ampun. Nggak terbilang banyaknya Mas Ibnu. Itu mungkin Anda berkata masih oknum. Betul, masih oknum. Jadi kalau Anda menganut paham yang modern, ya Islam Nusantara, saya menghormati. Saya 10 jari menghormati Anda, Mas Ibnu. Dan itulah yang kita harus runut, kita rawat. Persatuan, kesatuan sesama anak bangsa, Mas Ibnu. Ya kalau Anda bisa ya menjadi teladan buat saudara-saudara kami yang lain juga, yang radikal-radikal itu menjadi panutan, Mas Ibnu. Kita kan sesama anak bangsa. Ya, gak ada orang Kristen di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote menjelek-jelekkan presiden, yang gak ada. Kami mendoakan presiden kami yang terhormat. Gak pernah itu kafir-kafir dibilang itu enggak ada. Ya Ibu Sofiatul katakan itu. Kalau kamu pergi ke gereja, coba sekali-sekali pergi ke gereja, kamu menusup sono. Semua didoakan, semua dicintai, semua didoakan.
Ya, bukan kami pulang gereja terus kami ke Monas itu, ke Bundaran HI, demo di sono. Enggak, seperti Masjid Istiqlal itu loh. Ya, jadi kalau Anda mengandung paham yang baik, modern, yang penuh dengan cinta, damai, nah itulah harapan kami semua Mas Ibnu. Ya, yang mudah-mudahan Anda mengenal Tuhan dan Allah yang benar Mas Ibnu. Ya, saya Timothy mengasihi Mas Ibnu, saudara-saudara kami yang lain juga mencintai. Mari kita rawat negeri ini Mas Ibnu. Tapi cukuplah yang paling terakhir itu terakhir kemarin. Ya, yang memberikan nyawanya seorang gadis itu loh, yang masih muda itu, berapa? 24, 25 tahun itu loh. Yang memberikan surat wasiat itu, dia pergi ke rumah yang nggak tahu, itu rumah jannah atau di mana. Cukup itulah yang paling terakhir yang kita lihat di negeri ini. Itu saksi mata. Engkau mungkin berkata, dia tetap oknum. Sampai berapa kali oknum? Ya. Tapi semua itu agamanya apa, Mas Ibnu? Ya. Tujuan apologetika di sini Mas Ibnu adalah kita memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, seperti katakan Ibu Sofiatul tadi, dia adalah anak Allah yang hidup. Dia mati bagi kamu. Dia mengasihi kamu. Ya, itu aja Mas Ibnu. Makasih Pak Bambam. Boleh saya tanggapi Pak? Silakan. Iya, ya jadi gini Pak Timothy dan Bu Sofiatul. Memang kalau kita memang melihat secara objektif Pak ya, saya pikir memang betul Pak, saya katakan ada ayat-ayat yang terkesan kejam gitu di Al-Quran, saya pikir betul, memang saya ngakuin itu. Cuman kan ketika kita harus melihatnya secara menyeluruh gitu loh Pak, itu konteksnya berbicara apa. Terus kan tadi mengenai orang-orang yang sangat radikal, saya pikir mohon maaf, orang radikal tuh saya ajak aja ke sini ke channel Pak Bom. Saya tantang ide itu pakai ayat-ayat juga, siapapun muslim yang radikal pun ternyata kalau dia memang benar dia patuh kepada Al-Quran, sami'na wa ta'na, saya dengar dan saya patuh, dia sebetulnya sudah terkunci sendiri dengan ayat Al-Quran itu Pak. Maksudnya kan dalam Al-Quran sendiri kan ada Aditya. Radikal itu Aditya ada Padia. Tantang ke sini. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Gini loh Pak Bom. Dia pergi ke MUI sana, di situ sarangnya. Jambu. Oke. Pergi ke MUI itu sarangnya. Salam. Saya pikir ngomong lu. Jadi gini Pak Gersok, saya pikir ya bukan gitu Pak Gersok. Kan memang di ayatnya pun ada. Janganlah kamu berlebihan dalam beragama ya. Emang tidak boleh berlebihan Pak, harus pas gitu loh Pak, harus. Itu MUI itu di Indonesia. Halo. Pak Gersok, MUI itu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Saya pikir banyak Pak. Kita nggak bisa mengklaim satu badan terus semuanya kan nggak bisa Pak. Kamu mau ingin Indonesia maju ya, kamu orang Muslim sendirilah yang memperbaikinya, bukan kami ya. Iya saya setuju. Saya setuju. Jangan kamu malah ribut aja di toa itu, kafirkan orang. Udah Pak, nanti tugasnya Ibnu itu. Udah. Oke, clear. Lanjut Ibnu. Ya di situ saya setuju dengan Pak Gersok. Halo malam. Lanjut Pak Ibnu. Bentar. Ibnu dulu. Silakan Bang Ibnu. Terus tadi Bu Sofiatul berbicara mengenai Afghanistan, saya pikir. Ya, saya pikir ada beberapa berita yang benar Bu Sofi. Cuman ada juga memang itu ternyata framing Bu. Kayak contoh yang ada bola voli yang dibunuh. Ternyata emang enggak Bu. Jadi memang media-media ini juga kadang ada yang ya memang ada yang saya pikir emang dia lebih ke arah pembentukan opini Bu. Contoh lah, simpel Bu ya. Afghanistan bagaimanapun Anda bencinya Bu, tapi ya gimana? Dia tetap bisa. Amerika akhirnya pergi dari Afghanistan Bu, itu bukan omongan saya, itu memang sudah clear. Amerika akhirnya mundur dari Afghanistan toh. Ibaratnya ya faktanya seperti itu. Kekuatan sebesar apapun kalau emang ibaratnya. Tapi saya juga menghargai Amerika, dia pun akhirnya tidak bisa sih mau ini lama menghargai pemerintahan yang ada. Saya pikir juga itu baiklah, kita harus menghargai Amerika juga. Tapi ya Afghanistan ya mau tidak mau dia memimpin maksudnya dengan segala kontroversinya ya. Saya pikir dan kemudian ketakutan Bu Sofiatul mengenai Islam itu begini ya Anda kan harusnya kalau tahu Islam Anda kasih aja dalilnya. Nih pasti dia kalau dia takut dengan Allah dia pasti takut dengan Al-Quran. Kalau dia takut dengan Allah pasti takut dengan hadis. Kalau dia tidak takut dengan Al-Quran dan hadis berarti dia hanya jabatan, dia hanya harta, dia itu cuma lipstick doang Bu, lipstick dalam beragama. Simpel bagi saya gitu aja. Pak Ibnu, saya ingin tanggapin sedikit ya apa yang dikatakan Bu Sofi ya mengenai kita Kristen ataupun Katolik
waktu kita khotbah, kita tidak pernah, ini harus dicatat, kita tidak pernah ya membahas ayat Quran. Saya lahir di Pontianak, ya, itu katedral. Lalu saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Sydney sekarang. Itu semua pastor saya tidak pernah sekalipun dalam khotbah mereka itu yang harus dicatat sama Pak Ibnu, tidak pernah membahas ayat Al-Quran. Itu fix. Kamu bisa tanya ke Ibu Sofiatul atau yang lain itu, tidak pernah sama sekali. Itu ingin saya konsum seperti begitu, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Yang lain tanggapi. Oke. Ya, tadi saya mau menanggapi masalah Ibnu ya. Dia berusaha menyampaikan kesaksiannya Hani Kristianto tadi. Jadi memang ini lagi diangkat ya, lagi di-up sama teman-teman seperti Ibnu ini, seolah-olah si Hani itulah Kristen yang sejati, yang lainnya ini Kristen abal-abal, kan begitu ya. Cuma Enggak, kita saya tidak pernah ini Pak, tidak pernah. Maksudnya ngomong abal-abal enggak sih Pak, saya nggak pernah Pak. ya kita udah ngerti lah, kita ngerti. Jadi di kesaksiannya Hani pun dia juga bilang boleh saya begitu. potong Pak Gitu Jeki? loh. Enggak, boleh saya potong. Jadi gini Pak Jeki, dalam artian intinya bahwa fenomena mu'alaf ini kan memang ada Pak. Dalam artian ini bukan bohong lah Pak, gitu sih Pak. Mualaf odong-odong maksudnya. Ya terserah lah mau nyebut odong-odong ataupun sejati ya intinya ada lah. Tapi kalau odong-odong saya sih nggak mau ini Pak, nggak mau saya ini. Ya maksudnya begini, yang ada di dunia ini ada bukan hanya mualaf, tapi ada juga murtadin. Ya itu fenomena yang memang sangat adil ya di Indonesia dan harusnya memang biasa aja gitu. Tapi kan kadang memang kalian itu memang suka bagaimana ya, terbukti kualitasnya. Semua orang akan melihat kualitasnya. Saya kasih contoh kamu yang terbesar ya. Saya kasih contoh kamu terbesar mengenai kualitas murtadin dan mualaf. Kita ambil contoh besar, contoh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu pernah bikin vlog ya, pernah bikin podcast bersama dengan murid-muridnya ya, mahasiswanya. Dulu mengenang Saifuddin Ibrahim seperti apa cara mengajarnya, cara mendidiknya, marah-marahnya. Hubungannya sampai dengan hari ini baik dengan mahasiswanya, silaturahmi. Sekarang saya tanya, para mualaf itu yang katanya dulu sekolah Alkitab, yang katanya pendeta di gereja mana, hubungannya bagaimana sekarang dengan orang-orangnya? Bagaimana? Ada nggak yang berani bikin podcast, berani bikin wawancara baik ngomong dengan orang-orangnya dulu? Nggak ada. Hubungannya rusak, jelek semua. Kenapa? Karena dia mengawalinya dengan kebohongan. Ada Pak. Siapa? Agustan Pak. Agustan dia waktu itu ketemu dengan dosennya Pak atau rektornya Pak. Siapa? Agustan Pak. Agustan. Iya, yang mana? Setelah dia caci maki orang, baru dia ngomong munafik gitu di depan orang kan? Enggak, dia itu Kamu tahu waktu itu nggak apa yang dikatakan Agustan kepada orang Kristen? Kamu tahu nggak? Tiba-tiba dia ngomong dengan bukan dengan dosennya sebenarnya itu. Setelah dia pergi, baru kawannya itu jadi dosen. Saya tahu, saya ini satu sinode dengan gerejanya dia. Kamu jangan ngomong Agustan sama saya. Ya, saya satu sinode dengan dia. Ya, jadi kita nggak mau ngomong kasus orang, dosa orang saya nggak mau ngomong di sini. Cuman kamu harus tahu gitu ya. Itu contoh besarnya Saifuddin Ibrahim. Pernah nggak Agustan ketemu seperti itu? Bagaimana hubungannya dengan orang-orang sekitarnya? Bagaimana? Coba. Nah, yang ngakunya dulu pernah sekolah di Haifa Israel, ya kan? Fotonya ada nggak? Tapi kalian memang tidak pernah mau mengungkap itu gitu loh. Kalian memang lebih suka, ya sudahlah, itu menjadi senjata demi dakwah yang disebarkan mungkin, ya kalian rela gitu untuk mempertahankan hal yang bohong. Baru-baru ini ada yang mau dikasih 2 miliar lagi katanya. Ya memang cerita-cerita ini kita akan lihat tahun demi tahun. Kita akan lihat. Nanti akan dikasih Fortuner, akan dikasih perumahan, nanti kita akan dengar seperti itu, percayalah. Karena itu kalian anggap efektif untuk sebuah pekabaran, begitu loh. Tapi saya mau bilang, di dalam kekristenan tidak bisa. Perjumpaan dengan Kristus itu nggak bisa dimanipulasi. Ya, dia akan mengalami sekali perubahan hidup. Dia akan mengalami. Jadi
tidak mengutamakan kebohongan, mohon maaf ya, tidak mengutamakan kebohongan. Kamu utamakan misalnya Kainama, Agustan, Hani Kristianto, aduh, barisan-barisan sakit hati. Donditan yang tidak belajar semua itu, ya kan? Tidak belajar semua, tidak belajar. Nah, ya Ibnu, karena kita dari Kristen, wajar dong kita ngomong gitu, ya kan? Kecuali mereka lulusan teologi, mereka lulusan dari mana Nababan yang gimana Pak Nababan, Pak? Kenapa? Yang sudah punya pesantren, Pak Nababan. Kenapa emang kenapa Nababan? Nababan siapa ya? Nama lengkapnya yang sudah punya pesantren mualaf, Pak, Anaba Center. Iya, maksudnya kenapa dengan Nababan? Saya pikir dia, ya menurut saya sih bukan abal-abal Pak, bukan odong-odong sih Pak, menurut saya sih Pak. Suruh Nababan presiden saya. Iya, Nababan Islam, awas. komentari itu di dunia Kristen dia siapa gitu loh. Kamu ngerti nggak persoalan siapa? Sekarang dia Islam, dia mau bikin 10 masjid nggak masalah. Tapi ketika dia berbicara Kristen itu menjadi persoalan kita. Nah, kamu harus paham itu, Ibnu. Ketika dia di dalam agamamu, kita nggak peduli dia mau bangun apa juga, mungkin dia mau bangun Mekah juga di Indonesia nggak masalah. Tapi kalau dia berbicara dengan iman Kristen secara serampangan, itu yang kita hajar habis-habisan. Kita sampai, bentar teman, kita 20 menit lagi ya, sampai jam 9. Oke, terakhir Pak. Silakan yang lain mungkin, sorry. Pak Jeki, sebentar Pak Jeki. Ya Pak, ya Bang. Saya lebih langsung Pak, lebih ke poin aja Pak gini Pak. Jadi gini Pak Jeki. Jadi saya mohon maaf ya, ini saya berbicara atas dasar Islam dan memang ada dalilnya Pak. Kalau saya berbicara Pak Jeki ataupun yang lainnya, misalkan Pak Jeki sebagai Kristen, saya mohon maaf ya, ini kalau Anda jangan menyalahkan saya. Anda kalau mau menyalahkan, yang menyalahkan Al-Qur'annya. Saya melihat Kristen, saya bilang itu sebentar Pak Jeki. Oke. Sebentar. Saya melihat Kristen, ya kalau bagi saya Muslim, oh ya itu salah. Kenapa salah? Saya ada dalilnya, gitu kan? Saya punya dalilnya. Sekarang gini, saya balik ke Pak Jeki. Pak Jeki melihat Islam gimana Pak? Dan dalilnya apa gitu Pak? Apa itu? Enggak, contoh lah Pak Jeki melihat Islam seperti apa, misalkan oh salah, dalilnya apa Pak? Misalnya gitu Pak. Loh, kita tidak pernah pakai kacamata itu, Ibnu. Sudah dijelaskan dengan Ibu Sofiatul. Kita Kristen hari ini selalu hanya counter attack. Hari-hari ini kita mulai bangkit membangun sebuah argumen yang baik. Tapi dalam kacamata kita memandang yang lain, kita nggak pernah memandang mata punya kebencian. Kamu salah, saya benar. Nggak ada. Sebab di dalilnya Alkitab pun nggak ada. Tidak ada. Gitu loh. Mengenai hal orang yang berbeda dengan kita, tidak pernah suruh Alkitab perangi, kemudian mungkin jarah, mungkin disuruh apa-apain, nggak pernah Ibnu. Kasihlah mereka seperti dirimu sendiri. That's the point. Love adalah poin dari kekristenan. Oke, boleh saya potong lanjutkan Pak ya. Jadi gini Pak. Silakan. Jadi gini Pak. Tapi tadi poinnya udah nangkap ya? Saya poinnya nangkap Pak. Cuman gitu loh Pak. Ini saya mohon maaf, saya emang kan jadi begini Pak. Untuk mengkelirkan hitam dan putih, kita kan kadang harus ngomong pahit Pak. Kadang begitu kan. Silakan. Pahit cuma kan jelas hitam dan putih Pak. Kalau saya kan jelas Pak. Contoh, saya mengatakan Pak Jeki kamu salah. Kenapa salah? Ibnu, ini ayat ini Pak, Al-Quran begini. Oke Pak, oke kita di sini clear. Lakum dinukum berarti. Cuman kan terkadang saya melihat pun di sisi teman-teman Bapak kan sesat. Jin, agama jin apa? Saya kan mau lihat bagi Anda dalilnya mana mengatakan Muslim itu misalkan kamu sesat, kamu jin, itu dalilnya apa gitu Pak? Begini, makanya Ibnu ini mainnya kurang jauh nih. Sekali lagi saya bilang bahwa selama ini kekristenan itu hanya seperti anak kecil, ya, seperti anak kecil yang seolah-olah itu dia nggak tahu apa-apa. Tapi kita menahan diri sebenarnya. Nah, tapi kita mulai menggemburkan apa yang namanya apologetik ini, memberikan kemudian hak jawab. Tapi kemudian ketika MKC memberikan hak jawab, yaitu dia harus makan tinja, dia harus dipersekusi sedemikian rupa begitu. Nah, seolah-olah ya kan ada orang-orang yang bermulut besar bertelinga tipis ini merasa paling benar. Tapi ketika coba mulai dijawab langsung deh mulai di BAP satu-satu. Nah, kamu harus tahu itu Ibnu. Jadi kita juga nggak mau terjebak dalam apa yang kamu bilang. Kenapa sih kalian itu playing victim? Kamu mainnya kurang jauh. Saya bisa tunjukkan video uploader pertama yang menghina kekristenan di Indonesia. Sebelum itu belum ada. Ya, sebelum itu belum ada. Hanya itu satu-satunya di YouTube. Pertama kali diupload bilang mengenai kekristenan. Belum kita bicara mengenai dunia ya, skala dunia, Zakir Naik dan segala macam.
Jadi kita nggak pernah, kamu sekarang buktikan, ini sekarang lagi pandemi ya, gereja semua lagi online. Coba kamu nonton ibadah online, ada nggak membahas, oke Bapak Ibu sekarang saatnya kita membahas Al-Quran ayat berapa? Nggak ada. Itu gereja lagi online semua banyak, coba kamu hadir di situ. Ada nggak bahas nabimu? Kita buktikan aja. Mumpung ini lagi online semua banyak gereja, kamu buktikan. Ya. Maksud saya begini Pak Jeki. Maksud saya biar kita diskusinya ada dasarnya kan. Makanya kamu tidak akan bisa menemukan. Ini contoh Pak Jeki, contoh Anda harusnya kamu jawabnya orang yang tidak mengikuti Yesus itu adalah sesat. Contohnya kan ayatnya ada kan gitu, harusnya kan gitu Pak Jeki. Jadi kan diskusinya Tapi itu begini Ibnu. Kita itu sebagai orang Kristen tahu di mana posisi kita. Kenapa? Kita menyadari kita semua manusia yang pernah jatuh dalam dosa. Kami sudah mendapatkan kasih karunia. Dengan kamu yang belum, kami nggak boleh katakan kamu itu anak iblis. Tidak bisa. Kamu itu neraka, nggak bisa, nggak boleh. Faktanya berbicara seperti itu, Pak. Faktanya seperti itu. Inilah, kamu kan ngomongnya tidak objektif, ya kan? Oleh karena perkataan 1-2 orang, kamu mau jadikan itu dalil untuk bagi kita semua. Nggak bisa. Dalam kekristenan nggak bisa begitu. Tuhan Yesus selama dia hidup di dalam dunia, waktu dia menjadi manusia, dia dobrak itu semua, ya hukum-hukum yang tidak sesuai dengan kasih Allah. Dia bergaul mendatangi perempuan pelacur, dia mendatangi ahli Taurat dan orang Farisi, dia mendatangi pengungut-pengungut cukai, orang-orang berdosa. Semua orang risih sama Yesus, karena dia nggak tahu tujuan Yesus ini menyelamatkan orang berdosa. Pak Jeki, terakhir ya Pak, bukan membangun skat-skat begitu loh. Okay. Poin saya tadi begini, Poin saya tadi begini, mengenai Hani Kristianto, dia bilang begini ya, pendeta-pendeta itu menyembuhkan orang bisa, dia menyembuhkan dirinya sendiri bisa nggak? Ini, saya katakan, saya ini kebetulan anak pendeta ya. Apakah semua pendeta yang dia sakit dan kemudian dia sembuh, dia harus posting di Facebook? Udah, Jeki, berhentilah itu. Si Ibnu itu, kita tanya dulu, kamu itu bisa berbahasa apa aja kau bisanya, Ibnu? Sebentar Pak Kersong, saya dengan Pak Jeki. Enggak, udah lah ngolor ngidul, enggak ada hentinya itu. Ya, kamu jadi, itu bisa berbahasa berapa, Ibnu? Coba saya tanya dulu. Saya cuma bahasa Indonesia, Pak. Ya kasihan ya. Okay. Jadi kamu harus pelajari sejarahnya, sejarah Islam itu dulu sebelum nongol-nongol ya. Ya itu Martin Luther itu kau tahu siapa itu? Sedikit Pak. Dengan Pak Jeki boleh sedikit Pak. Aduh, capek. Ya dikit lagi ya Bang Ibnu. Ini teman-teman yang lain mungkin. Ini aja Pak Jeki. Ya. Ini kita berbicara ini Pak Jeki. Saya pikir saya kan terkadang terpanggil gitu Pak. 12 menit lagi, 10 menit lagi. Oke Pak, sebentar lagi Pak Bom. Saya jadi gini Pak Jeki. Saya kadang terpanggil dengan orang-orang mengatakan bahwa saya masuk dari tadi nggak dikasih bicara. Habis itu Pak Samuan. Iya, sedikit Pak. Ya, silakan. Jadi gini Pak Jeki, saya kadang terpanggil Pak ketika ada orang yang mengatakan, ya ini sesat itu kan, menyembah Cina gitu kan, apa menyembah batu. Saya gini Pak, saya nanya ke Pak Jeki lah. Saya itu sujud Pak, sujudkan 5 salat waktu itu menyebut gini Pak, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan kami menyembahnya. Kemudian kalau sujud ya, Maha suci Tuhanku yang maha agung dan kami menyembahnya. Itu ketika sujud dan ruku Pak. Saya itu menyembah Tuhan yang maha kuasa, maha segala sesuatu, yang menciptakan bumi dan langit, yang menciptakan semua alam semesta Pak, yang menentukan mati, banyak. Saya menyembah dan bersujud Pak. Pertanyaan saya Pak, menurut saya tuh manusia yang seperti itu Pak, dengan kerendahan hati menyembah bersujud kepada Tuhan yang maha kuasa, menurut Bapak sesat apa enggak Pak? Siapa Tuhanmu itu siapa? Ya, jangan digiring kita seperti itu Ibnu. Kamu mau menggiring, itu kan gaya ibadahmu. Kami sangat menghargai loh orang Kristen. Kamu mau ibadah bagaimana juga terserah. Begitu loh. Itu bukan substansi pertanyaan ya. Kamu beribadah dengan bagaimanapun kepada Tuhanmu Ibnu. Kita saling menghargai gitu. Jadi kamu mau bagaimana terserah ya. Itu saja mungkin. Silakan teman-teman. Oke deh, terima kasih. Saya bisa tanggapin yang Ibu Sofiatul ya, karena cukup mengagetkan. Halo, kedengaran saya? Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya.